Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nawasilu darsana berjamaah rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita bersyukur pada Allah dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Bapak Yakim di Kepanjen, Malang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala, dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal soleh, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal soleh kita ini kelak akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan kita membahas kitab Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu fi Aqidati Tauhidi, 100 soal jawab, 100 pertanyaan dan jawabannya dalam akidah tauhid. Kita masuk sekarang pembahasan yang ke-26. Pertanyaan ke-26 halaman 13. As-su'alu as-sadisu wal ishrun. Pertanyaan yang ke-26 berbunyi, ma hukmu du'ail amwati. Ma hukmu, apa hukumnya du'ail amwati, berdoa meminta kepada mereka-mereka yang telah wafat. Secara umum para jamaah, sebelum saya bacakan jawabannya, doa itu ibadah. Pertama itu harus difahami dengan baik. Ad-du'a'u huwal ibadah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Sebagaimana salat itu ibadah, puasa itu ibadah, zakat itu ibadah, mencari ilmu seperti ini juga ibadah, bekerja mencari nafkah juga ibadah, berbakti kepada orang tua juga ibadah, mendidik anak-anak juga ibadah, membaca Al-Quran ibadah. Maka berdoa itu juga ibadah. Jika kita sudah faham dengan baik bahwa berdoa itu ibadah, maka tentu ibadah tidak boleh dipersembahkan untuk selain siapa? Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah ini artinya menyekutukan Allah. Sebab zat yang berhak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan di majelis ini bahwa menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, atau
mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada selain Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah semata Allah, sembahlah Allah semata. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan diri-diri kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah dalam Al-Qur'an tadi, surat apa tadi? Al-Baqarah 21, agar kita menyembah siapa? Allah, bukan menyembah berhala, patung, bebatuan, pohon, bukan. Tapi yang kita sembah, kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah, para bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita berupaya menyembah Allah. Dan inilah hakikat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita, fa insyaallah taala, jika kita menyembah Allah semata, kita akan mulia hidup kita. Sebab kalau menyembah selain Allah, itu akan hina kita. Coba ya, batu tidak bisa apa-apa disembah, hina diri kita. Sapi disembah, hina diri kita. Pohon disembah, hina diri kita. Tapi kalau kita menyembah zat yang maha menciptakan segalanya, mulia diri kita. Kita mulia. Karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Khaliq yang maha menciptakan segala sesuatu. Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan lagi mematikan. Al-Mudabbir li jami'il alam, yang maha mengatur seluruh alam. Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. An-Nafi' wad-Dhar, yang maha mendatangkan manfaat dan maha mendatangkan kemudaratan. Ini Allah sebenarnya. Al-Malik, yang maha memiliki. Jika kita tahu, dan juga Ar-Razzaq atau Ar-Razik, yang maha memberi rezeki. Jika kita sudah memahami bahwa itu semuanya adalah Allah, maka sembahlah Allah semata. Jangan menyembah selain Allah. Disinilah inti dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga ada dalam surah An-Nahl. Kalau tadi surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 21, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian sembahan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam surah An-Nahl, surat An-Nahl itu surat nomor 16 ayat 36, ayatnya 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang utusan. Apa misi yang didakwahkannya? Apa ajaran yang disampaikan oleh setiap utusan itu? Ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah semata, wastanibut taghut, dan jauhi segala sesembahan selain Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwahnya para nabi dan rasul satu, mengajak manusia menyembah Allah semata dan menjauhi sesembahan selain Allah. Baru kita lanjutkan ya jawabannya sekarang. Apa jawabannya dari pertanyaan apa hukum berdoa meminta kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah wafat? Para jamaah, orang yang wafat itu bukan dimintai tapi didoakan. Jangan salah paham ya. Menurut salah paham. Orang yang sudah wafat itu didoakan. Misalnya orang tua kita sudah wafat, ayah ibu kita, kakek nenek kita, para kiai kita, para ustadz kita sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah merahmati dalam kuburnya, melapangkan kuburnya, memberi cahaya di dalam alam kuburnya, menerima amal ibadahnya. Itu yang kita harapkan, dan memasukkannya ke dalam surga tentunya. Jadi bukan kita mintai. Misalnya panjenengan sudah siap menikah belum dapat jodoh, jangan datang ke kuburan ibunya, keliru. Meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudahkan jodoh kami, begitu jodohku. Jadi minta kepada Allah, bukan minta kepada
mereka-mereka yang sudah wafat. Yang sudah wafat itu justru menunggu doa-doa kita, bukan malah dimintai sesuatu. Kemudian jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-jawab, jawabannya, doaul amwati, berdoa meminta kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, wa ghairihim, atau meminta kepada selain mereka. Mungkin meminta kepada jin, meminta kepada malaikat, meminta kepada bulan, bintang, matahari, gunung. Fima la yaqdiru alaihi, dan boleh dibaca fima la yaqdaru. Fima la yaqdaru alaihi, pada perkara-perkara yang sesuatu itu tidak mampu melakukannya, illallahu, kecuali yang mampu berbuat hanya Allah, maka perbuatan itu adalah syirkun akbaru, kesyirikan yang besar. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan syirik besar. Ketika seorang itu meminta kepada selain Allah, padahal selain Allah tidak mampu melakukannya. Bagaimana kalau meminta uang misalnya? Seorang anak meminta uang kepada orang tuanya untuk beli alat tulis, beli tas, beli baju seragam, beli sepatu, boleh itu. Karena ini bukan doa, itu permintaan biasa yang orang tua sanggup untuk memenuhinya. Misalnya sepatunya anak kita sudah tidak layak dipakai, anak kita meminta kepada kita agar dibelikan sepatu yang baru, boleh. Itu bukan doa, itu permintaan biasa, hubungan muamalah hablum minanas. Yang dilarang di sini berdoa, menyeru. Misalkan begini, ibu saya sekarang di Lamong Badas Kediri. Ibu saya sekarang. Saya dari Kepanjen memanggil, ya ibu, wahai ibu, tolonglah aku. Misalnya, tidak boleh itu. Kenapa? Karena ibu saya tidak bisa membantu. Tapi kalau saya telepon, Bu, tolong transfer duit misalnya, bisa. Tapi kalau memanggil-manggil dari sini tidak boleh. Itulah yang dimaksudkan di dalam pembahasan nomor 26 ini. Dan perbuatan meminta kepada mereka-mereka yang sudah wafat, apa hukumnya? Syirkun akbaru, kesyirikan yang besar. Yukhriju, bisa membuat seorang itu keluar bidal islami, dari agamanya, dari agama Islam. Wa dalilu minal Qur'ani, adapun dalil dari Al-Qur'an tentang larangan berdoa kepada makhluk adalah surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Al-ayah as-sabi'ata asyarata ba'dal mi'ah. Allah berfirman, saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah berfirman, wa may yad'u, wa man, dan siapa saja, yad'u, yang memanggil atau menyeru, ma'allahi, bersama dia menyeru Allah, dia seru ilahan akhara, sesembahan yang lain. Alhamdulillah berjamaah, kita sekalian hidup di Indonesia ini, alhamdulillah mayoritas penduduk warga negara Republik Indonesia ini alhamdulillah muslim, beragama Islam, mendapatkan hidayah Islam. Dan alhamdulillah kita dibimbing oleh guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita yang lurus jalannya, sehingga kita menyembah Allah, kita sholat 5 waktu. Sebentar lagi kita juga berpuasa Ramadan. Sebagian dari kita sudah haji dan umrah, sebagiannya sudah mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Kita juga membaca Al-Quran karena Allah. Ini nikmat para jamaah. Sebab masih banyak di sana manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang belum mengenal Allah, bahkan tidak mengenal Allah. Kehidupannya hari-hari hanya untuk bekerja, mendapatkan uang, beli makanan, beli minuman, beli pakaian, bangun rumah, itu saja. Hidupnya monoton, tidak mengingat Allah, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi alhamdulillah kita
dikarunia oleh Allah hidayah. Hidayah ini mahal para jemaah, mahal. Khususnya adik-adik saya yang masih muda-muda, yang masih bujangan. Mulai dari sekarang belajar ilmu agama yang rajin. Saya mendapati, ini saya bukan memvonis ya. Saya punya banyak teman mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Itu yang tidak kenal agama itu kasihan kehidupannya. Khususnya jika usianya sudah lebih dari 40 tahun. Saya sekarang hampir 47 tahun. Kasihan. Hidupnya kasihan sekali. Seandainya dia diberi rezeki banyak, itu saya lihat tidak ada raut-raut muka kebahagiaan di wajahnya. Padahal uangnya banyak. Kenapa? Tidak sholat. Tidak kenal Allah. Puasa Ramadan tidak juga. Sholat tidak, puasa tidak. Uangnya hanya untuk apa? Berbangga. Membangun rumah, beli kendaraan, untuk makan, untuk minum. Ini berbeda loh para jemaah dengan orang-orang yang penghasilannya tidak seberapa besar, atau mungkin bahkan pas-pasan, kadang-kadang tidak ada uang, tapi dia mendirikan sholat itu bahagia para jemaah rahmatullah taala. Apalagi nanti di alam kubur, lebih-lebih di akhirat, mereka yang tidak sholat terancam masuk neraka sakor. Ma salakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Lebih-lebih bapak dan ibu panjenengan kaum muslim muslimat kersa rawuh wonten pengawasan ini nikmat besar ini. Bener? Orang pagi-pagi begini, Ahad ini rekreasi, panjenengan ngawas, nikmat. Apa tidak boleh kita rekreasi? Boleh, silahkan. Nanti saya ngajinya nggak lama-lama. Setelah ini panjenengan silahkan rekreasi. Yang bawa istri sama putranya mampir rekreasi, belanja, beli makanan. Bagi suami-suami yang lama tidak ngajak makan istrinya sama anaknya, habis ini berangkat. Gitu. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak dilarang dalam Islam. Yang penting cari kalau bisa lah ya, warung-warung makan, rumah makannya yang bebas dari musik-musik yang keras-keras itu. Ya, biar kita bisa ngobrol dengan anak istri kita. Tidak ada masalah. Pulang pengajian begini, atau mampir ke mertua, mampir ke orang tua, atau mampir ke paman, mampir ke bibi, mampir ke saudara. Ya, para jemaah. Boleh. Dan bahagia orang yang hidupnya itu dibimbing dengan ilmu agama Islam, bahagia. Panjenengan kerja di sektor apapun ya, di bidang apapun, kalau ngerti agama itu mau berbohong takut dosa, mau menipu orang takut dosa ya. Akhirnya hidupnya lurus, jujur, amanah. Dititipi orang tidak berani. Ustadz saya, guru saya namanya Ustadz Farid Qasim Anus. Usianya sekitar 60-an beliau. Dulu beliau dai di Islamic Center di Jeddah. Waktu itu saya kuliah di Makkah. Saya sering ke kantornya beliau. Sama beliau disuruh ceramah. Saya muridnya padahal suruh ceramah di situ. Waktu saya kuliah di Makkah. Ustadz Farid Qasim Anus sudah tua, sudah putranya banyak, sudah punya cucu beliau. Usianya hampir seusia Ustadz Yazid Jawas. Hafidhahumullah. Beliau cerita, ada seorang awak kapal pencari ikan di laut. Kebetulan kapal ini mencari udang di laut, udang laut. Ini orang Indonesia, satu orang. Kapten kapalnya saya lupa orang mana, yang jelas orang Eropa. Dan ada pegawainya atau awak kapalnya yang lain orang Sri Lanka atau mana. Suatu hari para jemaah, orang Indonesia ini dituduh bahwa dia ini tidak taat kepada pimpinan kapal atau kapten kapalnya. Apa pasalnya dia dituduh? Bukan dituduh sebenarnya, apa namanya? Jadi dia ini dijelek-jelekan supaya dia dipecat oleh perusahaannya. Ternyata pasalnya adalah orang Indonesia ini tidak mau diberi uang haram karena kapten kapalnya menjual sebagian hasil tangkapan kepada kapal lain sebelum dibawa ke perusahaan. Jadi curang kapten kapalnya. Anak buahnya, ABK-nya tidak ada yang berani karena sudah disuap semuanya, kasih duit. Kamu diam ya, tutup mulutnya. Dan duitnya itu jutaan. Sebulan itu bisa kumpul sampai belasan juta itu. Suapnya itu, supaya dia diam. Dapat apa? Bagian. Tapi bagian dari harta yang haram. Maka kapten kapal ini menelpon perusahaannya, tolong siapkan tiket pulang ke Indonesia. Orang ini nanti jangan
dibiarkan masuk ke kantor, langsung aja dibawa ke bandara. Tahu nggak sebabnya? Supaya tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Maka betul. Tapi Allah takdirnya berbicara. Allah itu maha berkuasa. Kapten kapalnya bertengkar dengan orang Sri Lanka itu kalau tidak salah. Akhirnya orang Sri Lanka ini bernyanyi di depan perusahaannya bahwa kapten ini telah menjual udang-udangnya sebelum dibawa ke perusahaan itu. Setiap kali pulang dari melaut dijual. Setiap kali pulang dari melaut dijual. Akhirnya dilaporkan. Kemudian singkat cerita ditanya orang Sri Lanka itu kalau tidak salah. Ditanya, siapa yang tidak menerima uang dari kapten kapal itu? Tidak ada, kecuali satu orang Indonesia yang kamu pecat itu. Ditarik kembali. Akhirnya semua dipecat kecuali orang Indonesia itu. Alhamdulillah, ini berarti cerita baik. Biasanya orang Indonesia ceritanya jelek ini. Ini pas ceritanya baik ini, Masya Allah. Kejujuran membawa berkah, para jemaah. Kejujuran itu membawa berkah. Allah berfirman, la burhana lahu bihi, yang tidak ada keterangan tentangnya. Fa innama hisabuhu, maka sungguhnya hisabnya inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Hisab orang yang berdoa meminta kepada selain Allah di sisi Allah. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, orang-orang yang kufur itu tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia dan selamat. Orang-orang yang kufur itu tidak beruntung, tidak bahagia, tidak selamat, dan tidak sukses. Itu makna yuflih. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Sehingga para jamaah kaum muslimin jangan pernah berdoa meminta kepada mereka yang sudah wafat. Kalau ingin direstui, minta restu kepada Allah, bukan pada manusia. Ada sebagian para jamaah, kalau ayahnya wafat pagi sedangkan dia menikah sore, itu dinikahkan di depan keranda ayahnya. Ini tidak ada tuntunannya. Silakan ayahnya dikuburkan, disolati, dikuburkan, kemudian dia menikah. Begitu. Jadi tidak ada minta restu kepada jenazah itu. Yang bisa berdoa mendoakan kita yang masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, cari pamannya, ya paman. Cari saudaranya ayah. Cari kakek kalau masih hidup. Cari keponakan-keponakan dari ayah, ya. Suruh mendoakan dengan doa-doa keberkahan. Bukan minta restu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jelas ini para jamaah. Jadi kita sebagai muslim tidak berdoa kepada selain Allah. Kita hanya berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala semata. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu as-sabi'u wal isruna, pertanyaan yang ke-27. Berbunyi, hal yahtaju du'aullahi liwasitati makhlukin. Hal apakah yahtaju membutuhkan du'aullahi, doa kepada Allah. Jadi kalau kita artikan bagus, apakah doa kepada Allah itu membutuhkan liwasitati, perantaraan makhlukin, makhluk. Misalnya ya, kita berdoa kepada Allah minta rezeki. Apakah kita butuh kepada makhluk agar doa kita didengar oleh Allah dan lebih cepat dikabulkan? Itu maksudnya pertanyaan ini. Apakah kita membutuhkan perantara makhluk agar doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan olehnya? Al-jawab, jawabannya, la yahtajud du'a'u, doa itu tidak membutuhkan liwasitati makhlukin, perantaraan makhluk. Tidak butuh. Karena Allah itu maha mendengar dan Allah juga maha mengabulkan, dan Allah memerintahkan kita langsung berdoa kepada Allah. Sepertinya dulu sudah pernah saya singgung ya para jemaah. Antum atau panjenengan catat surat Al-Baqarah 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti saya bacakan ayatnya. Dan juga ada dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, ayat yang ke-40. Bukan, ayat yang ke-60, bukan 40, 60. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Sekarang kita bahas dulu surat Al-Baqarah 186. Apa bunyinya yang hafal? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, meminta kepadamu, apabila meminta kepada, apabila bertanya kepadamu, sa'alaka, bertanya kepadamu,
ibadi hamba-hambaku anni tentang diriku fa inni qarib, maka jawablah sungguhnya aku ini maha dekat. Saya ulangi ya. Ayat ini berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, jawablah aku ini maha dekat. Jadi Allah itu maha dekat para jemaah. Maha dekat. Kemudian Allah berfirman, apa bukti kemahadekatan Allah kepada hamba-hambanya? Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Jadi aku memperkenankan orang-orang yang berdoa apabila orang itu hanya berdoa kepadaku. Jadi apabila orang itu hanya berdoa kepadaku. Maka Allah mengatakan falyastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Maka falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku, menjalankan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berdoa hanya kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Jelas ini para jemaah, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Ini tadi dalil dalam surat Al-Baqarah 186, dan di sini saya cantumkan dalilnya ya. Nanti saya bacakan dulu jawabannya, baru nanti dibacakan dalil yang lain. Al-jawab, jawabannya, la yahtaju du'a'u, doa itu tidak membutuhkan liwasitati makhlukin, perantaraan makhluk. Wa dalilu, dalilnya mana? Qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini tadi sudah kita terjemahkan. Wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku anni tentang diriku, fa inni, maka jawablah sungguhnya aku qaribun, maha dekat. Ujibu, aku memperkenankan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa hanya kepadaku. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Kalau yang tadi saya diktekan surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Bunyinya bagaimana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Allah Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, dikabulkan permintaan-permintaan kita oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Bagaimana dengan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, justru dia meminta kepada selain Allah, lebih hina lagi. Yang tidak mau berdoa saja hina, apalagi berdoanya justru kepada selain Allah, lebih hina lagi. Jelas ini para jemaah ya, yang rahmati Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsaminu wal isrun, pertanyaan yang ke-28. Pertanyaan ke-28 berbunyi, hal yastajibul amwatu lid-du'a? Hal apakah yastajibu, bisa mengijabai, bisa memenuhi dan mengabulkan, al-amwatu, makhluk-makhluk yang telah mati, meninggal, lid-du'ai, bagi doa-doa hambanya. Jadi apakah doa itu bisa dikabulkan oleh makhluk-makhluk yang sudah mati? Jadi kalau misalnya didatangi kuburnya, dimintai sesuatu, apakah bisa mengabulkan? Al-jawabu, maka jawabannya, al-amwatu, mereka-mereka yang setelah wafat, meninggal dunia, la yastajibuna, mereka tidak bisa mengabulkan lid-du'ai, doa-doa. Tidak bisa mengabulkan doa-doa. Justru saya katakan tadi di muka, mereka membutuhkan menunggu-nunggu doa kita.
Bukankah kita disuruh mendoakan orang-orang yang sudah wafat? Mana dalilnya? Kita disuruh oleh Allah Ta'ala mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Mana dalilnya? Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang hidup setelah para sahabat meninggal dunia. Siapa? Para tabi'in. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang hidup setelah para sahabat, mereka yaquluna berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana. Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami membawa iman. Jadi orang-orang yang sudah wafat itu menunggu doa-doa kita. Ini dalilnya ini. Allah memerintahkan kepada para tabi'in yang hidupnya setelah sahabat agar mendoakan para sahabat yang lebih dahulu beriman, wafat membawa iman. Ya, ini yang harus dilakukan oleh kita para jamaah. Kita mendoakan ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat, kakek kita, nenek kita, guru kita. Itu yang harus dilakukan. Bukan malah kita meminta kepada mereka-mereka yang sudah wafat. Kita baca dalilnya ya dalam kitab itu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah Fatir ayat yang ke-14. Al-ayah ar-rabi'ata asyarah. Fatir itu surat nomor 35 sebelum Yasin. Kalau Yasin surat nomor 36. Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. In tad'uuhum, jika kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, la yasma'u, mereka tidak mampu mendengar doa-akum, doa-doa kalian. Jadi orang-orang yang sudah di alam kubur itu tidak bisa mendengar seruan kita, panggilan kita, doa-doa kita. Tidak bisa. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah. Walau sami'u, kata Allah, seandainya pun mereka bisa mendengar, seandainya ini, kata-kata andai berarti tidak bisa. Seandainya mereka bisa mendengar, kita anggap mereka bisa mendengar. Mastajabu lakum, maka mereka tidak bisa mengijabahi atau memenuhi permintaan-permintaan kalian. Jadi seandainya pun bisa mendengar, tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan kalian. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau seandainya bisa mendengar, tapi bisa mendengar enggak? Orang yang sudah meninggal tidak bisa. Tidak bisa mendengar para jamaah. Tidak bisa mendengar mereka itu. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat kelak, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Di sini Allah mengatakan berdoa kepada selain Allah itu syirik. Berdoa kepada orang mati itu syirik. Ini yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya para jamaah. Ayat ini surat Fatir ayat 14. Ya alhamdulillah kita ini diberi hidayah oleh Allah mau belajar agama para jamaah. Kalau tidak, kalau kita tidak mau belajar agama, dengar ayat seperti ini nanti, ini pernah saya dengar ini. Ada orang mengatakan, ini ayatnya Wahabi katanya. Ini ayatnya Wahabi. Kenapa? Melarang berdoa kepada orang yang sudah mati. Padahal orang mati ini adalah orang soleh misalnya. Iya, kita tidak meragukan orang soleh itu wafat di kuburnya dapat nikmat. Iya, dapat nikmat. Kalau betul-betul soleh ya, dapat nikmat. Tapi mereka tidak bisa mendengar doa. Dan mereka juga tidak bisa mengabulkan doa. Kalau bisa, siapa yang lebih mampu mendengar? Orang soleh di zaman ini atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Sekarang saya tanya, apakah ada di antara sahabat pergi ke kuburannya Rasulullah minta kepada Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun. Justru riwayat menunjukkan suatu hari Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk sholat istisqa, sholat meminta hujan. Maka Umar bin Khattab itu datang ke rumahnya Al-Abbas paman Nabi, menggandeng Abbas untuk ikut ke tanah lapang berdoa.
Jadi Umar bertawasul dengan doanya orang yang masih hidup ini bisa, yaitu Abbas. Padahal kita tahu dan tentu Umar lebih paham daripada kita bahwa Abbas ini hanya sahabat bukan nabi. Yang nabi adalah Rasulullah keponakannya. Tapi kenapa Umar tidak datang kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sudah wafat. Dan terbukti ya, ketika ada seorang badui di hari Jumat, Rasulullah sedang khutbah, badui ini mengatakan, ya Rasulullah doakan, mintakan hujan kepada Allah. Harta benda kami rusak, ternak-ternak kami mati, kami kekeringan. Maka Rasulullah langsung berdoa meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Badui ini paham, badui paham bahwa meminta itu kepada orang yang hidup boleh, supaya orang hidup itu meminta kepada Allah. Maksudnya minta tolong supaya didoakan. Bukan orang badui ini mendatangi kubur-kubur, tidak. Tapi mendatangi apa? Rasulullah yang masih hidup. Dari riwayat-riwayat tersebut, cerita-cerita tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu justru menunggu doa-doa kita dan bukan kita meminta kepada mereka. Sudah paham para jemaah ya, insyaallah. Jadi kita doakan orang-orang tua kita yang sudah wafat itu, doakan para jemaah. Kiai kita, guru kita semuanya, para ustadz, ayah ibu kita, kakek nenek kita didoakan yang sudah wafat. Dan jangan meminta dari mereka. Mereka tidak bisa memberi apa-apa. As-su'alu at-tasi'u wal isrun. Pertanyaan yang ke-29 berbunyi, liman nadbahu, untuk siapa kita berkorban atau menyembelih. Nadbah itu menyembelih ya, maksudnya menyembelih kurban. Untuk siapa kita berkorban atau menyembelih kurban? Wa nusalli, dan untuk siapakah kita sholat? Al-jawab, maka jawabannya lillahi wahdah, kita berkorban hanya untuk Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Demikian juga kita sholat hanya lillahi ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, insyaallah semuanya hafal surat Al-Kautsar. Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah kamu wahai Nabi Muhammad, li rabbika, hanya karena Rabbmu, karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah juga, sembelihlah karena Allah. Jadi dalam satu ayat ini ada dua perintah, sholat karena Allah dan menyembelih karena Allah. Berkorban untuk Allah, bukan berkorban untuk membangun jembatan, bukan. Ya, jadi menyembelih korban kemudian kepalanya ditanam di bawah tiang-tiang pancangnya jembatan, bukan itu. Atau berkorban untuk laut, untuk Nyi Roro Kidul dilarung di lautan, bukan itu. Jadi berkorban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, berkorban untuk Allah, salat juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya para jemaah, halaman yang ke-14 di baliknya ya. As-su'alu ats-tsalatsун, pertanyaan yang ke-30. Berbunyi, ma hukmu dzabhi, apa hukumnya menyembelih atau berkorban? Apa hukumnya menyembelih atau berkorban? Wasujudi, dan apa juga hukumnya bersujud li ghairillahi, untuk selain Allah. Al-jawab, maka jawabannya syirkun akbaru, itu adalah perbuatan syirik besar. Mukhrijun, bisa mengeluarkan orang yang melakukannya min millatil islami, dari agama Islam. Sehingga menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, itu perbuatan kesyirikan yang besar para jemaah, dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Mana dasarnya? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kita baca ketika doa istiftah ya, atau iftitah. Kita terjemahkan dulu. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati,
sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk itu ada dua makna. Sesungguhnya salatku dan berkorbanku garis miring ibadahku. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi hanya untuk Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Jadi Rasulullah disuruh berikrar setiap salat disunahkan baca ini. Sesungguhnya salatku, berkorbanku atau ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Maksudnya salat hanya untuk Allah, berkorban untuk Allah, hidup mati untuk Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berislam atau berserah diri. Surat Al-An'am 162 dan 163. Apa makna nusuki? Ay dzabhi, berkorbanku. Sebagian ulama mengatakan nusuk itu adalah ay ibadati, beribadah kepadaku. Sesungguhnya korbanku, sembelihanku, ibadahku hanya untuk Allah. Hidup matiku juga untuk Allah. Salatku juga untuk Allah. Bisa difahami ini para jemaah? Hukum menyembelih dan sujud hanya untuk Allah. Sehingga begini ya, ini saya sampaikan. Ada kebiasaan di negeri kita kalau hari raya itu sungkem ya. Sungkem, minta maaf. Sebenarnya minta maaf tidak nunggu hari raya. Ini banyak terjadi. Anak berani dengan orang tuanya tidak langsung minta maaf. Orang tua menyakiti anaknya tidak langsung minta maaf. Harusnya minta maaf itu segera. Pak ngapunten kula wingi kula ngakeni kula salah, kula wingi kula panjenengan utus kula mboten purun misalnya. Harusnya begitu. Minta maaf, jangan nunggu hari raya. Tapi bagaimana kalau kita berhari raya itu sambil minta maaf? Tidak apa-apa. Yang penting tidak sungkem ke kakinya ibu, karena sujud itu untuk Allah. Sungkem kaki bagaimana? Jadi kakinya dicium. Kakinya apa? Dicium. Masih banyak kaum muslimin begitu. Karena sujud ini dahi ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Kalau mencium tangannya ibu boleh, tapi ketika mencium itu tangannya ditarik, diraih ya, didekatkan di mulut kita atau hidung kita. Bukan kita menunduk ya. Jadi kalau mencium tangan orang tua atau mencium tangannya guru ustadz itu tidak boleh menunduk. Tapi tangannya yang ditarik, diraih, didekatkan di mulut atau hidung kita. Bisa dipahami nih? Ayo, kalau kita berbuat salah segera minta maaf kepada orang tua kita. Dibiasakan ini para jemaah. Suami istri juga begitu. Kadang-kadang suami istri itu gengsi. Kalau salah itu gengsi minta maaf kepada pasangannya. Kenapa gengsi? Langsung minta maaf saja, Dik, sepurane ya. Misalnya kalau manggilnya apa bunda, sepurane nggak apa-apa. Ada sebagian orang melarang, jangan suami manggil istrinya Umi. Tidak apa-apa, itu membahasakan supaya anak kita paham manggil itu. Itu saya pernah loh ya. Anak ini masih muda ya. Saya manggil kakaknya istri saya, sudah tua kakaknya istri saya. Saya aja udah 47 ya, kakaknya udah 50-an. Saya panggil Mbak, anak kecil manggil Mbak juga. Karena saya tidak membahasakan, harusnya apa bude ya kan? Nah, paham nggak? Itu memang bukan bude saya, budenya anak saya, tetapi saya membahasakan. Itu kata saya bebas boleh. Sebab kalau misalnya saya manggil istri saya Dek, anak saya nanti manggilnya Dek terus itu, bahaya itu. Oh, tua istri saya kok Dek loh. Iya, manggilnya Umi, Ibu, Bunda, Mama, begitu ya. Ma apa? Mama kalau orang Sulawesi Mama ya. Begitu. Dan itu bukan menganggap sebagai mana ibu kita sendiri, tidak sama sekali, wong itu istri kita, bukan ibu kita. Tapi kita membahasakan untuk anak-anak kita. Iya. Sama dengan istri manggil suaminya abi atau abah atau bapak atau ayah. Ya. Putrane ndang diteri kayak sekolah, anaknya ndang diteri. Jangan manggil mas, nanti anaknya tuh ngomong mas itu. Loh, itu ada, bener. Ada seperti itu para jemaah. Ada seperti itu karena salah memanggil. Itu hanya untuk panggilan saja supaya. Jadi bukan kita menganggap istri kita seperti ibu kita, tidak boleh memang.
Itu hanya panggilan supaya memudahkan. Taib. Kita lanjutkan ya para jemaah. Pertanyaan yang berikutnya, soalu al-hadi wa thalathun. Pertanyaan yang ke-31. Ma hukmul halifi? Apa hukumnya bersumpah bi ghairillahi dengan menyebut nama selain Allah? Mithlu seperti al-halifi bin nabi, bersumpah dengan menyebut nama nabi. Bagaimana itu? Demi nabi. Nah, seperti itu. Bukan demi Allah tapi demi nabi. Awil amanati, atau bersumpah menyebut amanah. Ini kalau orang Arab ya, di sini enggak umum. Kalau orang Arab begitu, demi amanah. Demi amanah. Awi syarafi, atau menyebutkan kemuliaan, demi kemuliaan. Au ghairiha, atau selainnya. Al jawab, maka jawabannya hukmuhu, maka hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirkun asgharu, syirik yang kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam, di situ kalau di kitab saya salah karokatnya. Bukan asgharun tapi asgharu, di domah kaca tidak, bukan domah ten, bukan domah ten. Ini kalau belajar bahasa Arab ngerti. Asgharu itu kata-kata yang mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwinkan. Kalau syirkun memang ditanwin. Kalau asgharu domah saja bukan tanwin. Kalau syirkunnya itu kafnya ditanwin memang. Ini belajar bahasa Arab. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmatullah ta'ala, apabila kita sebagai bapak dan ibu belum bisa bahasa Arab, ya memang kita sudah terlalu tua, mau belajar sudah banyak keperluannya. Minimal anak-anak kita disekolahkan agama yang baik, disuruh belajar bahasa Arab, ya, supaya kita tahu bahasa Arab. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan, barang siapa bersumpah, falyahlif billahi, hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Falyahlif, hendaknya dia bersumpah billahi dengan menyebut Allah, nama Allah. Atau kalau tidak bisa menyebut nama Allah, liyasmut, hendaknya dia diam. Liyasmut, hendaknya dia diam. Kok ada orang bisa bicara para jemaah, tapi ketika disuruh wallahi demi Allah kok dia tidak mau atau tidak bisa? Kenapa ini kira-kira? Bohong. Orang yang menutupi kebohongan yang nggak berani tuh, wallahi berkatakan, takut dia. Misalnya kamu benar tidak mengambil milik saya. Iya, saya tidak mengambil. Demi Nabi, dia berani begitu. Demi Allah, diam, dia nggak berani demi Allah. Karena dia mengambil, ya kan? Nah, maka kalau tidak berani, mendingan diam. Jangan bersumpah demi Allah untuk menutupi kebohongan. Tapi bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kebohongan, dosanya lebih ringan karena ini maksiat daripada bersumpah menyebut namanya selain Allah. Itu syirik. Beda ya. Ini maksiat, ini syirik. Bisa difahami apa belum? Orang bohong tapi dia bilang wallahi demi Allah. Bohong padahal ya. Misalnya ditanya, "Mas, sepeda motormu itu kupiro?" Dia beli 7 juta, tapi dia takut kalau dikatakan temannya ini dia keblondrok. Padahal harga sepeda motor 2 juta. Demi Allah gitu, 2 juta mean. Padahal 7 juta. Berarti dia bermaksiat, berdusta untuk menutupi kedustaannya dengan apa? Sumpah. Lebih yang parah bukan ini, yang parah adalah menyebut nama selain Allah walaupun jujur. Menyebut nama selain Allah walaupun jujur. Ini hadisnya. Misalnya demi Nabi saya tidak mengambil, jujur dia. Ini lebih parah dosanya dibandingkan orang yang menyebut nama Allah untuk menutupi apa? Kedustaannya, kebohongannya, ya. Intinya bapak dan ibu bersumpah itu harus dengan Allah. Tapi kita jangan mudah-mudah bersumpah. Berat loh ya, sumpah itu para jemaah. Berat. Tidak usah berat. Misalnya demi Allah aku kok nang omahmu. Ternyata nanti ditunggu sampai sore sampai malam, bahkan sampai besok tidak ke rumah. Itu kadung bersumpah demi Allah lah. Bagaimana itu? Berarti dia berbohong ya. Berbohong. Kalau lupa dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sengaja itu bibit-bibit sifat-sifat kemunafikan. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia menyelisih janji. Boleh apa tidak berjanji menyelisih? Tidak boleh. Apabila seorang berjanji, dia tidak boleh menyelisih apa? Janji. Tanya berjamaah, pertanyaan berikutnya. Hadis tadi rawahul Bukhari ya, diriwayatkan Imam Bukhari.
As-su'alu ats-tsani wa tsalathun, pertanyaan yang ke-32. Mal wajibu, apa kewajiban, alal muslimi, atas muslim, atas orang muslim, tujaha, di hadapan, asma'illahi, nama-namanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Apa kewajiban atas orang muslim di hadapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Al-jawab, maka jawabannya, kewajibannya adalah itsbatu, menetapkan. Kewajibannya adalah itsbatu, menetapkan, ma atsbatahu Allahu, apa yang Allah tetapkan, li nafsihi, untuk dirinya. Jadi kewajibannya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au atsbatahu, atau apa yang ditetapkan lahu, untuk Allah, oleh rasuluhu, rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim itu terhadap nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Misalnya Allah mengatakan punya nama Ar-Rahman, ya kita tetapkan. Rasulullah menyebutkan bahwa Allah juga punya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, kita tetapkan. Yang jelas apa yang difirmankan Allah kita yakini, kita imani, kita tetapkan. Apa juga yang disabdakan Rasulullah juga kita imani, kita percayai, kita tetapkan semuanya. Kemudian wanafyu, dan menafikan. Menafikan itu meniadakan. Menafikan atau meniadakan. Manafahullahu, apa yang Allah tiadakan, an nafsihi, dari dirinya. Seperti apa misalnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak menimpa Allah sinatun, rasa kantuk, wala naum, dan tidak tidur. Ini adalah Allah nafikan dari dirinya rasa kantuk. Berarti Allah tidak pernah mengantuk. Berarti Allah tidak pernah tidur. Kita harus tetapkan, karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Au nafahu anhu rasuluhu, atau apa yang dinafikan oleh Rasulnya, ditiadakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan, innallaha laisa bi'awar. Tidak ada di situ ya. Sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah matanya. Maka kita juga mengatakan Allah tidak seperti itu. Min asma'ihi, dari nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Jadi menafikan apa yang Allah nafikan, menafikan apa yang dinafikan Rasulullah, baik dalam nama-nama maupun sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa mentahrif. Tahrif itu apa? Memutarbalikkan maknanya, merubah-rubah maknanya. Tahrif, memutarbalikkan makna atau merubah-rubah makna. Seperti makna istiwa, sering nanti akan disampaikan oleh Syekh. Makna istiwa itu adalah tinggi dan di atas arsy, maknanya ala wartafa, tinggi dan di atas. Tapi orang sekarang merubah maknanya, bukan diartikan tinggi, bukan diartikan di atas, diartikan apa? Menguasai. Itu tidak benar. Wala ta'tilin, dan tanpa mentaktil. Mentaktil itu meniadakan atau membuang atau membatalkan. Misalnya orang-orang tidak mau menetapkan Allah itu maha mencintai, padahal dalam Al-Quran jelas ya, Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, jelas. Mereka tidak mau menetapkan, kenapa? Karena takut mereka, dengan alasan mereka takut terjatuh kepada perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kalau kita menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah berfirman dengan firman yang tidak benar. Tidak mungkin. Allah maha mencintai, benar itu. Manusia bisa mencintai, ya, tapi tidak maha. Betul tidak? Ada kalanya kita marah dengan istri kita,
Ada kalanya kita marah dengan suami kita, ibu-ibu marah dengan suaminya, walaupun mencintai ya tak? Tapi kalau Allah Maha mencintai, cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluknya. Cinta Allah tidak sama dengan cinta apa? Makhluk. Makhluk itu kalau cinta itu butuh para jemaah. Makhluk itu kalau cinta kepada seorang dia butuh, iya kan? Dia susah terlepas dari seorang itu. Tapi kalau Allah mencintai makhluknya, Allah tidak butuh makhluk. Yang butuh itu kita kepada Allah, bukan Allah butuh kepada makhluk. Itulah bedanya para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Allah Maha mendengar apa tidak? Maha mendengar. Saya tanya, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak sama. Panjenengan pernah menguap? Menguap apa? Angop. Kalau pas menguap saya ceramah, panjenengan suara saya terdengar hilang seketika itu. Baru setelah selesai nguapnya baru muncul lagi suaranya, ya enggak? Orang itu kalau angop tidak bisa berfungsi dengan baik telinganya. Panjenengan tidur, saya bisik-bisik di samping telinga panjenengan dengar, tidak dengar. Karena pendengaran makhluk itu terbatas. Tidak dengar. Apa yang dibicarakan orang di balik tembok kita tidak dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Walaupun sama-sama memiliki sifat mendengar, tapi sifatnya berbeda. Yang satu sifat yang penuh dengan keagungan dan kebesaran, kalau yang makhluk penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Bedakan ya, bedakan. Manusia bisa memberi apa tidak? Manusia bisa memberi? Bisa. Misalnya saya hari ini diberi minuman, disediakan tisu, diberi ini, diberi itu. Orang tua memberi uang saku pada putranya. Kita memberi orang tua kita uang, misalnya orang tua butuh uang, kita beri uang. Tapi pemberian kita terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, karunia-Nya terus tanpa putus ya. Kalau kita terbatas. Kalau Allah penuh dengan keagungan dan kebesarannya. Kalau kita terbatas. Wala takyifin. Dan ketika menetapkan tidak boleh mentakyif. Takyif itu membagaimanakan atau membagaimanakan atau menggambarkan. Tidak boleh. Jadi tidak boleh membagaimanakan. Misalnya begini, Allah itu Maha mendengar, ya saya percaya, tapi mendengarnya seperti makhluk, ya tidak boleh kita begitu. Katakan Allah Maha mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, titik. Allah itu Maha mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan dikatakan mendengarnya seperti makhluk, membutuhkan telinga, membutuhkan ini dan itu. Melihat kita sekarang, Allah Maha melihat ya? Maha melihat. Kita bisa melihat? Bisa. Tapi coba malam hari listrik padam tiba-tiba, bisa melihat panjenengan? Tidak. Tapi Allah tetap Maha melihat. Mau orang bersembunyi di tengah kegelapan, di dalam rumah, di malam hari yang gelap, hujan deras, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh penduduk rumah itu. Tapi manusia tidak bisa. Maka kita tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya Allah. Wala tamtsilin, dan tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tidak boleh. Karena Allah Maha segalanya, makhluknya serba berkekurangan. Baik, ini para jamaah, alhamdulillah yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Sudah 1 jam kita ngaji, ya. Sekarang saya buka tanya jawab selama 1/4 jam. Insyaallah saya pukul 11 saya mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Pare karena ada kajian di tempat yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Monggo ibu-ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Mau dengan kertas boleh, langsung juga boleh, ya. Bapak-bapak langsung bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa anti kadzalik. Kebanyakan masyarakat melakukan ritual haul, pendak dan lain-lain dengan disertai niat menyembelih kambing, sapi, kerbau. Bagaimana hukum perkara tersebut? Bolehkah memakan sesembelihan daging tersebut? Begini, kalau dagingnya itu, saya jawab dagingnya dulu. Kalau dagingnya itu untuk undangan, artinya untuk makan-makan, dagingnya boleh dimakan. Yang dipersoalkan adalah acaranya. Acaranya memang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau panjenengan ingin sedekah silakan. Jadi misalnya orang tua kita sudah wafat, kita ingin sedekah atas nama orang tua kita, boleh, itu ada sunnahnya. Datang aja ke panti asuhan, bawa semen, bawa uang, atau ke pondok pesantren,
atau kepada orang-orang miskin, Pak, ini sedekah saya atas nama ibu saya sudah meninggal. Pahalanya didapatkan oleh orang yang bersedekah dan oleh yang meninggal. Jadi sedekah atas nama orang tua boleh. Atau ini kan pengajian di rumah Pak Yakim, bulan depan saya minta, Bu, saya pengen rumah saya dibuat ngaji, saya mau sedekah untuk orang tua saya. Bagus itu sedekah yang sunnah. Saya mau nyembelih sapi, bagus, nanti Ustaz dibawakan 5 kilo, bagus lagi itu. Ya, begitu para jamaah ya. Nah itu. Atau nanti saya mau nyembelih kambing, boleh. Jadi nyembelih itu untuk undangan itu boleh. Tapi yang dimasalahkan adalah undangan itu ada tuntunan atau tidak acaranya. Kalau pengajian gini ada tuntunan enggak? Ada tuntunannya, silakan. Rasulullah dulu menyuruh Ali untuk menyiapkan hidangan ketika Rasulullah mau mengajar atau berdakwah. Jadi pengajian disediakan hidangan itu boleh, Pak. Bagaimana kalau tanpa hidangan? Ya boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau kita mau sedekah, silakan. Ya, silakan disediakan hidangan-hidangan, tidak ada masalah. Itu jawabannya ya, secara garis besar seperti itu. Insyaallah bisa difahami oleh ibu yang bertanya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sungkem menunduk di lutut orang tua boleh apa tidak? Begini ya, selama menunduknya tidak sampai seperti ruku masih dimaafkan. Tapi usahakan ya, jadi kita ini kayak apa, jongkok apa duduk itu? Duduk ya. Kan kita, orang tua kita duduk di kursi ya, kita di bawah. Usahakan punggung kita ini tidak menunduk seperti ruku, punggungnya lah ya. Kemudian kepala kita nunduk sedikit nggak ada masalah, tangan diambil kemudian dicium, boleh gitu. Tidak ada masalah. Kita duduk di bawah ini boleh nggak? Saya di atas. Saya orang tua, panjenengan di bawah, boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu menunduknya seperti ruku, apalagi seperti sujud yang dicium kakinya orang tua. Tidak ada tuntunan mencium kaki. Kalau mencium tangan orang tua atau ulama atau syekh itu boleh. Kalau kaki tidak ada tuntunannya. Kita menghindari yang tidak ada tuntunannya ya. Kan kita belajar agama sesuai dengan tuntunan apa tidak? Sesuai dengan tuntunan ya. Kita kan mengamalkan agama para jamaah. Kita tidak berbicara mengamalkan yang lain ya, mengamalkan agama yang ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Minta tolong dijelaskan makna hadis banyak anak tetapi mandul, bagaimana itu? Kok belum paham saya? Banyak anak tetapi mandul itu bagaimana? Belum paham ini saya pertanyaannya. Banyak anak itu banyak rezeki. Jadi banyak anak banyak rezeki. Banyak anak tetapi mandul, bagaimana itu? Anaknya tidak memberikan manfaat apa-apa. Bagaimana itu? Saya tidak paham saya pertanyaan. Mungkin coba pertanyaannya diingat-ingat dulu nanti biar pas nanti. Apa mungkin begini? Jadi anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya wafat, dia tidak beramal soleh, tidak mendoakan orang tuanya. Tentu itu durhaka. Jadi durhaka, seorang yang orang tuanya sudah wafat, dia tidak pernah mendoakan, tidak pernah berbuat baik, itu durhaka. Karena gini, para jemaah ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ada amal-amal yang bisa kita perbuat selepas orang tua kita meninggal. Di antaranya apa? Mendoakan, memohonkan ampunan, bersedekah atasnya, menghajikan, mengumrohkan. Kemudian kita memuliakan teman-teman orang tua, menghubungi kerabat-kerabat orang tua. Ini semuanya sunnah. Silakan dikerjakan. Ini semuanya sunnah. Misalnya panjenengan ibunya sudah wafat, ibunya punya kakak laki-laki, berarti pamannya panjenengan, Pak D, datangi, beri hadiah, kalau sakit bawa ke rumah sakit. Itu termasuk berbakti kepada orang tua kita setelah wafat, yaitu berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, termasuk memuliakan teman-teman orang tua. Ibnu Umar pernah memuliakan anaknya temannya Umar, bayangkan. Bukan temannya Umar loh ya, anaknya temannya Umar. Jadi misalnya begini, saya kenal dengan Bapak Yakim, terus kita berdua sudah wafat. Pak Yakim anaknya memuliakan anak saya memuliakan anak Pak Yakim. Ini termasuk berbakti pada orang tuanya. Paham tidak ini para jemaah? Termasuk berbakti pada orang tuanya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita ketika melihat kemungkaran di depan mata? Ya, bagaimana kalau kita melihat kemungkaran di depan mata? Akhirnya kita melihat sendiri. Begini, kalau mampu merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Contoh, anak makan tangan kiri, pindahkan makanannya ke tangan kanan. Jangan ditampel ya. Pindahkan makanannya ke tangan kanan. Jangan dibentak. Pindahkan langsung aja atau diberitahu, nak, makan dengan tangan kanan sambil dipindah. Ini namanya merubah kemungkaran dengan apa? Dengan tangan.
Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Misalnya bagaimana? Yang makan itu anaknya orang lain. Kalau kita pindah dia marah, maka Nana, kalau makan buat tangan kanan kamu misalnya, gak apa-apa anaknya orang lain diberitahu. Yang ketiga, tidak mampu merubah dengan tangan, tidak mampu merubah dengan lisan, mengingkari dengan hati, merubah dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Minimal kita melihat orang, misalnya ada orang tua makan tangan kiri, kalau kita tegur dia marah, ya sudah kita ingkari dalam hati. Seperti itu tidak boleh. Harusnya makan minum dengan tangan kanan. Ya. Mana hadisnya? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman, dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Ada pertanyaan di sini, bagaimana bila kita ke Bromo bertepatan dengan ada acara begitu ya, insyaallah. Apakah berdosa kalau kita tetap menyaksikan acara itu? Iya. Jadi tidak boleh menyaksikan acara-acara yang tidak sesuai dengan agama kita. Segera pulang, cari tempat rekreasi yang agak aman, yang tidak ada di situ. Ya kan tempatnya luas toh, mosok cuma dikuplok di situ aja. Bromo kan luas ya, cari yang tidak ada. Begitu. Jelas ini para jemaah? Nah, bila seorang berkata, sesungguhnya aku malu dan tahu diri untuk berdoa minta ini dan itu kepada Allah. Siapakah aku kok ngatur Allah? Bukan ngatur ini, mau diperintahkan untuk minta kok. Kalau panjenengan misalnya minta pada saya, Ustaz, tolong panjenengan misalnya kalau ngaji nanti jangan terlambat, 5 menit pun gak boleh Ustaz. Kemudian tolong pakai pakaiannya harus sarung dan kopiah hitam Ustaz. Tolong Ustaz kalau bicara jangan keras-keras dan cepat-cepat misalnya. Ini ngatur namanya, ngatur saya. Tapi kalau kepada Allah minta silakan. Tidak ada kata ngatur, itu tidak ada kepada Allah. Misalnya ya Allah, hambamu ingin jodoh misalnya seorang laki-laki yang kaya, soleh misalnya ya, yang tingginya 170, boleh itu, boleh. Berdoa kepada Allah begitu boleh. Cuman kata para ulama lebih baik berdoa itu sesuai dengan tuntunan. Maksudnya apa? Pakai ayat dan hadis itu yang lebih baik. Jadi yang lebih baik seperti itu, yang lebih baik. Tapi seandainya dia meminta kepada Allah dengan detail boleh, tidak mengapa. Allah tidak murka. Allah itu murka kepada orang yang tidak mau berdoa malah. Tapi yang lebih baik kata para ulama tetap berdoa memakai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contoh ya, panjenengan minta harta tapi nggak hafal doa minta harta, baca Robbana Atina, masuk semuanya di sini. Karena harta itu kebaikan di dunia. Panjenengan ingin sembuh, nggak hafal doanya minta kesembuhan, baca Robbana Atina, karena kesembuhan itu kebaikan di dunia. Selesai lah. Jadi seperti itu ya. Taib. Jadi tidak boleh berdoa, ya Allah, misalnya yo ben lah opo wae sing panjenengan paringne kula manut mawon. Tidak boleh begitu. Itu namanya bukan berdoa. Berdoa pada Allah, minta saja, minta apa? Minta bisa beli motor, bisa bangun rumah. Itu namanya kebaikan dunia. Tapi jangan lupa kebaikan akhirat jangan dilupakan. Misalnya minta itu dunia saja yang diminta. Tidak pernah minta surga, minta dijauhkan dari neraka, tidak pernah minta hidayah, minta di lapangan kuburnya. Harusnya kita minta permohonan akhirat dan juga dunia. Jadi seperti itu ya. Silakan berdoa apa saja kepada Allah ya. Silakan berdoa saya kepada Allah. Dan kita di dalam beragama tidak ikut kata manusia. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Memang kalau manusia ada, sama nek donga karo Allah gak usah ngono kuwi. Memang ada. Tapi padahal Allah itu dimintai sebanyak-banyaknya malah suka. Allah itu malah suka banyak dimintai. Sudah cukup ya para jamaah. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah ya. Setiap bulannya insya Allah kita mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita ditetesi ilmunya Allah. Dan ini termasuk siraman rohani. Kita butuh lah para jamaah, ngaji ini seperti ini butuh. Sebab hari-hari kita ini banyak kita habiskan ya. Kadang-kadang untuk hal-hal yang kadang-kadang kurang bermanfaat. Kalaupun manfaat hanya seputar kehidupan duniawi kita. Kita lupa bahwa kita ini punya kehidupan yang abadi nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan sakitipun aturake wonten kesempatan siang menika. Mugi-mugi menapa ingkang sampun dipun waosake saking Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambahi ilmu kang manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kula matur nuwun dumateng keluarga Bapak Yakim ingkang sampun paring panggenan
kangge pengaosan wonten ing enjang lan siang menika. Mugi-mugi Allah ngelimpahake pahala ingkang sak kadah-kadahipun dumateng keluarga Bapak Yakim. Semanten ugi dumateng sedaya jamaah pengajian, khususipun panitia pengajian Pak Yuda tadi. Pak Yuda kalau wau ingkang sampun menyiarkan kajian ini, mugi-mugi sedayanipun dipun paringi pahala ingkang sak kadah-kadahipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.